Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, hadirin hadirat dan para pemirsa di mana saja berada. Pertama-tama mari kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita sama-sama memuji dan kepadanya pula kita sekalian memohon pertolongan, memohon perlindungan serta pengampunan dari segala dosa dan kekhilafan, baik yang kita lakukan dengan sadar ataupun yang tidak kita ketahui. Juga hanya kepada Allah kita berlindung dari kejahatan hati kita dan dari kejahatan aktivitas kita. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah tidak ada seorang pun dan kekuatan apapun yang akan sanggup untuk menyesatkan kembali. Demikian juga barang siapa yang tetap ada dalam kesesatan, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan dalam dirinya, ketahuilah tidak ada seorang pun dan kekuatan apapun yang akan sanggup untuk memberikan pertolongan menunjukkan ke jalan yang benar. Mari kita segarkan kembali dua kalimat syahadat yang menjadi pilar utama keislaman kita masing-masing. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan di mana hari ini atau saat ini saudara-saudara kita banyak yang terkena ujian, terkena musibah. Ya, tentu saja kita yang diselamatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita, apakah itu yang di Cianjur,
di tempat-tempat yang lain termasuk di seberang sana di kota Jeddah juga sedang banjir, dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya kesempatan untuk bersabar, untuk tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melalui kajian pagi ini saya juga mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terhadap sebagian harta yang diberikan oleh para jamaah, para muhsinin, untuk terutama untuk korban musibah di Cianjur dan di tempat-tempat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan memberkahi yang tersisa, dan mudah-mudahan apa yang diberikan akan menjadi pembersih terhadap harta dan dosa-dosa antum semuanya. Tiada kata yang lebih pantas kami sampaikan kecuali jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas, mengganti dengan balasan dan ganti yang lebih baik. Demikian juga kepada saudara-saudara kita yang ada di yang terkena dampak musibah, yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan, dan dari juga korban-korban yang wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kekhilafannya. Semoga memasukkan mereka sebagai para syuhada. Ya, semoga ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan rahmatilah saudara-saudara kami yang mendahului kami meninggal dunia. Demikian juga kepada saudara-saudara kita, dan insyaallah hari ini juga kita akan mengirimkan tim ke lapangan, para relawan, untuk memperkuat para relawan yang sudah ada di sana dari beberapa pondok pesantren, ya, terutama dari perkumpulan Puldapi dan pesantren-pesantren Ahlussunnah yang lainnya yang sudah bergabung di sana. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, ya, di dalam melaksanakan segala tugasnya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berusaha tadi malam juga sampai tengah malam lewat. Ya, ada salah satu mobil ambulan kita yang sedang melaksanakan tugasnya di Cugenang, Cianjur. Mobilnya terjebak oleh tanah yang anjlok, dan alhamdulillah tadi malam dikerahkan tenaga teman-teman bisa mengevakuasi ambulan tersebut, dan mungkin sudah kembali ke rumah sakit Kenari Medika, rumah sakit ibu dan anak Kenari Medika di Cilengsi. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, ya, kepada kita sekalian. Kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Jadi ternyata gerakan-gerakan
entah itu namanya gempa atau pergeseran tanah. Ya, sampai berita kemarin itu masih terus berlanjut. Ya, sehingga saudara-saudara kita sampai saat ini belum aman. Ya, seperti kemarin malam saja terjadi 3 kali goncangan sampai subuh itu, dan menyebabkan beberapa tempat tanah anjlok, kemudian ada yang longsor dan lain sebagainya. Ya, tentu itu semuanya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa tidak mustahil itu semuanya adalah dikarenakan dosa-dosa manusia, ya. Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan fabima kasabat aydikum itu bisababi dzunubikum, disebabkan dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Ya, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu itu. Jadi itu hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil saja. Dan kalau kita kembali bahwa musibah demi musibah, bencana demi bencana datang silih berganti, tidak mustahil ini adalah karena dosa-dosa manusia, dan dosa yang paling besar adalah terjebak dalam perbuatan atau bisnis transaksi riba, kemudian juga hubbud dunya, dan juga tidak ada pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin selesai permasalahan ini, satu-satunya solusi yang pasti adalah kembali kepada Islam. Ya, sebelum melanjutkan kajian kita dari kitab Minhajul Muslim, saya ingatkan sekali lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil ainah wa khadtum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanji'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem inah, sistem riba, ya, riba itu dosa yang paling kecil saja, setara dengan seorang anak berzina dengan ibu kandungnya. Mengkonsumsi riba 1 dirham, pecahan uang terkecil pada saat itu, lebih besar dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Zina dosa besar, riba lebih besar lagi. Wa khadtum aznabal baqar, kalian berpegang kepada ekor sapi. Ya. Wa raditum bizar'i, senang dengan tanaman, bertani, artinya hubud dunya. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad, pembelaan terhadap Islam, terhadap kebenaran. Ya, Rasulullah beritahukan kepada kita kalau kondisinya seperti itu, sallallahu alaikum zullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kesengsaraan, keterpurukan. Sampai kapan itu? La yanji'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menarik, tidak akan mengangkat, tidak akan menghentikan semua bencana tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Islam. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya
Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, masih bab adab, al-adabu fil adabi ma'nafs. Ini sudah bagian yang keempat ya, atau ketiga atau keempat, di mana tuntunan Islam dalam tetap menjaga dan memelihara diri agar tetap stabil, agar tetap keimanan itu idealnya naik ya, karena iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Itu diantaranya adalah ketika berbuat kesalahan ya segera bertobat, itu yang sudah kita kaji. Kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama adalah tobat, yang kedua muraqabatullah, yang ketiga adalah muhasabah. Selalu melakukan introspeksi diri, selalu melakukan mawas diri, mengevaluasi diri, menghitung, memperbandingkan amalan-amalan kita atau sejauh mana kita menggunakan waktu yang kita lalui tersebut. Kemudian yang keempat adalah, kata beliau, mujahadah. Ya, mujahadah itu apa? Wahia an ya'lamal muslimu anna a'da wa a'daihi ilaihi huwa nafsuhu allati baina janbaihi. Yaitu hendaknya seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, mengetahui bahwa musuh bebuyutannya adalah nafsu dirinya sendiri. Jadi nafsu yang ada pada diri kita, yang ada dalam diri kita sendiri, itu nafsu yang paling dahsyat. Wa annaha bitab'iha mayyalatun ila syarr farraratun minal khair ammaratun bisu. Kata beliau, nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan. Ya, tidak ada orang yang nafsu mau ngaji, jarang lah, kecuali kalau sudah memang memiliki nafsul mutmainnah. Ya, nafsu itu ada nafsu ammarah, selalu mengajak kepada keburukan. Ada nafsu lawwamah, ya, jadi dorongan untuk melakukan keburukan itu kuat, tapi remnya masih kuat gitu, dia masih bisa melawan. Yang enak itu adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah merasa tenang, merasa tentram, merasa semua yang Allah berikan kesempatan, termasuk thalabul ilmi, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali, kata beliau, menurut tabiatnya selalu condong kepada asyar, keburukan, dan lari dari kebaikan, serta senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Ya. Sudah mau ngaji, duduk, ngajak tidur. Ya, kemudian ada yang godain, ada aja. Itu nafsu memang, kalau mengikuti nafsu. Jadi nafsu itu kalau diikuti, itu sampai-sampai kepada titik yang paling berbahaya, akan dijadikan sebagai Tuhan. Ya, coba antum lihat di surat Al-Jasiyah. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak memperhatikan, ya, ada sementara manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Itu dalam ayat itu seperti itu. Di surat Al-Jasiyah ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak
menyaksikan, tidak meneliti bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Mungkin ada, bagaimana Tuhannya Ustaz? Bagaimana menyembah hawa nafsu? Makanya kembali kepada Tuhan itu apa gitu. Manusia itu tidak ada yang tidak bertuhan, semuanya bertuhan. Makanya akidah Islam adalah yang pertama kali itu menolak Tuhan-Tuhan, menolak Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua manusia itu bertuhan. Ya dulu ada dalam kitab kuliah tauhid namanya tahun 70-an mungkin ada sebuah buku yang dijadikan muqarrar di ITB, itu di Institut Teknologi Bandung dan beberapa universitas di Bandung. Judulnya itu Kuliah Tauhid yang ditulis oleh Imaduddin Abdurrahim MSc. Di situ disebutkan apa yang dimaksud dengan Tuhan atau ilah dalam Al-Quran. Jadi perhatikan, Tuhan itu adalah sesuatu yang paling dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga ia membiarkan dirinya dikuasai atau didominir olehnya. Di sesuatu yang paling dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga ia membiarkan dirinya dikuasai atau didominir olehnya. Jadi tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Ada yang Tuhannya itu tidur, dirinya dikuasai oleh ngantuk. Padahal ngantuk bisa dilawan. Tuh yang tidur tuh suruh cuci muka dulu tuh. Ya, kasihan. Bukan dapat ilmu, ngiler. Ya. Satu lagi tuh. Jadi kembali tadi apa yang Allah firmankan itu pasti benar. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak perhatikan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau sudah begitu apa? Wa adallahu ala ilmin. Allah akan menyesatkan dia di atas ilmu. Ada orang yang ini perokok, dia tahu rokok itu berbahaya. Rokok itu bisa membunuh, rokok itu bisa membinasakan, rokok itu bisa menghabiskan uang. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa rokok itu baik. Ya, apakah itu dokter, ahli kesehatan, ulama dan lain sebagainya. Ya, hatta babi hutan aja tembakau itu tidak mau makan. Ya, ada cerita dari para petani di Sumatera itu, babi hutan itu kalau sudah merusak ke kebun itu semua dihajar, pohon pisang, pohon singkong dan sebagainya. Yang dibiarkan itu hanya pohon daun tembakau. Gitu. Rupanya babi hutan aja tahu bahwa itu tidak baik. Tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tetap aja gitu. Ya, dan buat apa gitu kan, diisep, dibuang lagi gitu kan. Kalau mau diisep, ditelan, tahu berbahaya, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, tetap aja. Allah sudah menyesatkan dia di atas ilmu. Tahu bahwa itu salah, tahu bahwa itu tidak bermanfaat. Nah, itu bahayanya kalau hawa nafsu sudah diikuti. Lebih celaka lagi apa? Ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi.
dan Allah akan menutup pendengarannya, hatinya. Ya, tidak bisa mendengar lagi ayat-ayat Allah, tidak bisa mendengar lagi kebenaran. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menjadikan penghalang atas penglihatannya. Bukan matanya, matanya ada. Matanya jeli kalau melihat yang buruk-buruk. Tapi kalau melihat Al-Quran, melihat hadis, melihat kebenaran, langsung ngantuk gitu. Ya. Waliyadzubillah. Kalau sudah begitu, famay yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Siapa lagi yang akan memberikan petunjuk kalau sudah seperti itu? Kalau sudah disesatkan di atas ilmu, kalau sudah pendengarannya, penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan penjelasan beliau bahwa hati itu cenderung condong kepada keburukan. Beliau membawakan ayat, ini adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ya. Nabi Yusuf aja manusia pilihan. Ya, nenek moyangnya para nabi dan rasul menyadari, ya, bahwa dirinya tidak bebas dari kekeliruan, dari kesalahan. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kepada keburukan. Ya, illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku, oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Tentu saja jika ingin diampuni dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuknya. Di antaranya orang yang akan diampuni Allah, orang yang akan dicintai Allah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, contoh seperti yang Allah umumkan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 31, ya, kalau tidak salah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh Muhammad, katakanlah olehmu orang-orang yang beriman. Saya tidak enak tuh lihat pemandangan itu yang tidur tuh, suruh berdiri aja atau suruh keluar mandiin. Tuh. Maaf. Ya. Dan itu menular ke tetangganya. Pindah kamu kalau mau tidur, mandi dulu. Jadi mengganggu juga. Tadi kita sedang membaca surat Ali Imran ayat berapa? 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Muhammad, katakan olehmu orang-orang beriman, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ini kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala,
ini batu ujian bagi orang yang mengklaim cinta kepada Allah. Harus dibuktikan dengan ikut ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, apa janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, akan menjadi habibullah, kecintaan Allah. Jadi habib ya. Jadi habib itu siapa saja bisa. Kalau dia ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau sudah terjadi kesalahan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya, kalau dosa sudah diampuni, masya Allah, semua selesai, semua mudah, semua Allah akan selamatkan. Ya, kenapa? Karena tadi kan disebutkan bahwa dosa musibah itu disebabkan dosa-dosa manusia. Ya, tadi di samping tentu saja takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah mengumumkan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian selanjutnya mu'alif mengatakan, setelah membawakan surat Yusuf ayat 53, kemudian beliau mengatakan, tuhibbu da'ata wal khuluda ila rahah wa targhabu fil batalati wa tanjarifu ma'al hawa tahwi has-sahawat al-ajilah wa in kana fiha hatfuha wa saqauha. Kemudian kata beliau ini kita lihat benar-benar terjadi. Nafsu jiwa menyukai santai-santai, leha-leha. Mencari hidayah itu harus mujahadah, harus berjuang. Nafsu harus dilawan. Ini leha-leha. Ngaji bukan bawa catatan. Ya, yang dipegang bukan buku, bukan pensil, lutut gitu. Jadi nafsu jiwa menyukai santai-santai, leha-leha, dan menganggur diam dengan nulis sama, waktu itu lewat. Ya. Menuntut ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Lalut bersama hawa nafsu, dilalaikan oleh keinginan-keinginan sementara, meskipun di dalamnya terdapat kebinasaan dan kesengsaraan. Tentu akan berbeda hasilnya orang yang ngaji dengan bawa catatan, dengan serius, dengan kesungguhan, dengan yang hanya melepaskan kewajiban saja gitu, duduk, tidur, santai, beda. Padahal ilmu itu kita yakini membawa berbagai macam kebaikan. Mungkin tidak sekarang, nanti antum akan rasakan. Banyak orang-orang yang sukses baru menyadari setelah sukses. Ya. Kemudian beliau juga melanjutkan, wa iza arafal muslimu hadza abba'a nafsahu li mujahadati nafsihi fa'alana 'alaihal harba wa syahara didduha as-silah wa syahara diddaha as-silah wa samamun ala mukafahati wa ru'uniha wa munajazati syahawatiha. Dikata beliau, apabila seorang muslim mengetahui hal ini, jadi tadi nafsu itu maunya santai saja, maunya leha-leha, dia akan menyiapkan dirinya, kemudian mengumumkan perang terhadapnya, mengangkat senjata untuk memerangi hawa nafsu tersebut, bercita-cita tetap untuk melawan kebodohannya dan memerangi syahwatnya. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, faiza
ahabbatir rahata atba'aha wa idza ragibat fis sahawati haramaha. Seorang muslim yang baik itu apabila nafsu itu menyukai leha-leha, mengajak santai-santai, mengajak hura-hura, maka dia membuatnya lelah dengan mengalihkannya ke aktivitas yang positif. Capek melawannya. Apabila nafsu itu menginginkan syahwatnya, maka dia menghalanginya. Tidak diikuti. Apabila ia teledor dalam menjalankan ketaatan atau kebaikan, maka dia menghukum dan mencelaknya. Kemudian memerintahkannya untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikannya, lalu mengkodok apa yang telah luput atau hilang darinya. Seperti kemarin dalam muhasabah itu sudah kita kaji bagaimana para salafus salih, orang-orang yang saleh itu menghukum dirinya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan walaupun tidak sengaja. Kemudian juga dia menerapkan pendidikan ini kepada dirinya sendiri, sehingga jiwanya menjadi tenang, bersih dan baik. Ya, inilah kata beliau tujuan mujahadatun nafs. Ya, tujuan mujahadah terhadap dirinya itu. Perang terhadap nafsu atau jiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Mafhum mukhalafahnya, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat keburukan, pelanggaran, tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan, biar dia bersama-sama setan yang akan menjerumuskannya. Ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi kalau ingin petunjuk Allah itu harus bermujahadah. Kemudian kata beliau, wal muslimu id yujahidu nafsahu fi dzatillah la tatiba wa tathara wa tazkuwa wa tatma'inna wa tusbiha ahlan li karamatillahi ta'ala wa ridahu ya'lamu anna hadza huwa darbus salihin wa sabilul mu'minina as-sadiqin fayaslukuhu muqtadiyan bihim yasiru ma'ahu muktafian asarahum. Seorang muslim, siapa saja termasuk kita dan saya, ketika memerangi nafsu atau jiwanya di jalan Allah, agar jiwanya itu baik, bersih, suci, tentram, dan layak menjadi pemilik kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhoannya mengetahui bahwa hal itu merupakan kebiasaan orang-orang salih dan jalan orang-orang yang beriman dengan sebenarnya, maka dia akan mengikuti jalan mereka dan menelusuri jejak-jejak mereka. Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat malam sehingga kedua telapak kaki beliau yang mulai bengkak. Beliau pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengapa melakukan seperti itu? Ya Rasulullah, kenapa engkau ini kok sampai sesemangat itu, kaki pada bengkak karena sholat malam? Padahal engkau itu manusia yang terbaik, engkau itu
dosa-dosa engkau itu sudah diampuni, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan engkau pasti masuk surga. Itu saja beliau tidak pernah berhenti. Beliau mengatakan, afala uhibbu akunu abdan syakura. Tidak senangkah jika aku termasuk hamba yang bersyukur. Ya, kama qala Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kata beliau, perjuangan macam apa lagi yang lebih besar daripada perjuangan ini demi Allah. Sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, demi Allah, aku melihat para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai mereka. Pada pagi harinya mereka dalam keadaan kusut, berdebu, dan kekuning-kuningan, pucat pasi karena lelah dan kurang tidur, disebabkan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah, padahal kita tahu bahwa para sahabat itu dijamin masuk surga. Ya, jaminannya dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 100. Makanya dalam beragama ini kita harus mengikuti para sahabat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Surat At-Taubah ayat 100. Para sahabat aja mujahadahnya seperti itu gitu. Ya. Dikata Ali radhiyallahu anhu, sungguh mereka telah menghidupkan malam hari, sujud dan salat. Ya, di sini ada yang menghidupkan malam hari nonton bola, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran dengan berganti-ganti, mengisyaratkan antara kaki mereka dan dahi-dahi mereka. Apabila disebutkan nama Allah, mereka bergoyang, laksana bergoyangnya pepohonan di hari yang berangin, dan air mata mereka menetes sehingga membasahi baju mereka. Itu kan di antara ciri orang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah keimanannya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, seandainya kalau bukan karena 3 perkara, maka saya tidak ingin hidup meskipun sehari. Apa 3 perkara itu? Dahaga untuk Allah pada siang hari yang panas, maksudnya berpuasa, sujud kepadanya di tengah malam, dan duduk-duduk dengan suatu kaum yang memilih perkataan yang paling baik sebagaimana memilih buah yang paling baik. Dikata beliau, kalau bukan karena 3 hal itu, saya tidak mau hidup walaupun sehari. Itu untuk berpuasa di siang hari yang panas, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, dan duduk-duduk ya memilih perkataan dan perbuatan yang baik sebagaimana memilih buah yang paling baik. Beliau juga membawakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencaci dirinya karena ketinggalan sholat asar secara berjamaah. Yang sudah ana pernah sampaikan ya, Umar bin Khattab karena terlalu sibuk di kebun sehingga ketinggalan sholat asar berjamaah. Bukan ketinggalan sholat asar, ketinggalan sholat asar berjamaah. Maka beliau menghidupkan malam harinya dengan sholat malam, semalam suntuk, dan juga di sini lalu bersedekah dengan sebidang tanah seharga 200 dirham karenanya. Karena ketinggalan sholat asar berjamaah. Kemudian putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
ketika beliau ketinggalan suatu salat secara berjamaah, maka beliau menghidupkan malam harinya dengan salat malam semalam suntuk pada suatu hari. Beliau ketinggalan salat maghrib sehingga terbitlah 2 bintang. Lalu beliau memerdekakan 2 budak sahaya, 2 hamba sahaya. Mahal itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati kaum-kaum yang mana manusia mengira bahwa mereka sedang sakit padahal mereka tidak sakit. Demikian itu karena dampak dari mujahadatun nafs. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Seburuk-buruk manusia yang paling panjang umurnya dan buruk amalnya. Banyak orang sudah tua renta tapi masih baca Quran, masih berusaha untuk menolong orang, ya. Ada juga yang sudah tua renta, sudah gemeteran, pokoknya sudah dekat ke kuburan, tapi masih berbuat maksiat. Ada juga. Waliyadzubillah. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu berkata, ini Uwais Al-Qarni ini kan para ulama khilaf, ada yang mengatakan beliau sahabat, ada yang mengatakan bukan sahabat tapi tabi'in. Karena dia hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ya Allah alam. Kata beliau, kata Uwais Al-Qarni, malam ini adalah malam ruku. Maka beliau menghidupkan semalam suntuk dalam ruku. Malam berikutnya beliau berkata, malam ini adalah malam sujud. Maka beliau menghidupkan semalam suntuk dalam sujud. Kata beliau, asar-asar atau kisah-kisah yang baik ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Kemudian Sabit Al-Bunani berkata, aku menjumpai banyak laki-laki, salah seorang dari mereka salat sehingga ia tidak mampu mendatangi tempat tidurnya melainkan dengan merangkak. Ada yang salat malam sehingga kedua kakinya bengkak karena lamanya berdiri, seakan-akan kalau dikatakan kepadanya kiamat akan terjadi esok hari, sehingga tidak dapat menambah ibadahnya lagi. Jadi gitu bagaimana semangatnya mereka beribadah mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang beberapa hal diantaranya yang kita masih banyak, itu contoh-contoh para salafus salih yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Ya. Terakhir beliau menutup bab ini dengan mengatakan orang yang mujahadah itu akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah, baik di musim dingin maupun di musim panas dan seterusnya. Kemudian juga beliau membawakan satu kisah, ada seorang di antara mereka yang ketika umurnya telah mencapai 40 tahun, ia melipat kasurnya lalu tidak tidur di atasnya selamanya. Jadi karena takut tidurnya itu terlalu lelap. Ya, diriwayatkan bahwa seorang wanita salihah dari kalangan orang-orang salih terdahulu dipanggil dengan nama Uzrah, ya, si buta. Apabila tiba waktu sholat, waktu sebelum terbitnya fajar atau subuh, ia menyeru dengan suaranya yang parau dan sedih, mengajak orang-orang untuk mungkin untuk berdoa, untuk bermunajat di sepertiga malam yang terbaik dan untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian beliau menutup bab atau pasal ini tentang mujahadah
ya, dengan satu doa dan harapan. Beliau mengatakan, kepadamulah orang-orang yang beribadah menerjang kegelapan malam. Ya. Ilaika qata'al abiduna dujal layali yastabiquna ila rahmatika wa fadli magfiratika. Fabika ya ilahi as'aluka la bi ghairika antaj'alani fi awwala jumratis sabiqin wa antarfa'ani ladaika fi aliyyin fi darajatil muqarrabin wa antulhiqani bi ibadikas salihin fa anta arhamur rahimin wa a'dhamul uzama wa akramul kurama ya karim summa takhirru sajidatan wala tazalu tad'u wa tabki ilal fajr. Kepadamulah orang-orang yang beribadah menerjang kegelapan malam. Mereka berlomba-lomba menuju rahmatmu dan keluasan ampunanmu ya Allah. Kepadamulah wahai ilahi aku meminta, bukan kepada selainmu. Semoga engkau menjadikan diri kami dalam golongan pertama, as-sabiqin, al-awalin. Engkau mengangkatku di sisimu di dalam illiyin, pada derajat orang-orang yang didekatkan, muqarrabin, dan engkau kumpulkan diriku dengan hamba-hambamu yang salih. Sesungguhnya engkau sebaik-baik zat, maha penyayang, seagung-agung zat, maha agung, dan semulia-mulia zat yang maha mulia, wahai zat yang maha mulia. Kemudian menyungkur sujud, terus menerus berdoa dan menangis hingga terbit fajar subuh. Itu adalah gambaran para salafus salih, orang-orang yang salih pendahulu kita yang layak untuk dijadikan ikutan, contoh yang baik di dalam rangka mujahadatun nafs. Baiklah, inilah dulu yang bisa kita kaji pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita tetap istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas ketaatan, dan menjadikan sisa hidup kita ini untuk kesempatan menambah berbagai macam kebaikan, sehingga ketika menghadap kepadanya kita mempunyai bekal yang cukup dan juga bersih dari berbagai macam dosa dan kehilapan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa khairu da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.